Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-56. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Aula Mingde, yaitu tempat pembelajaran rahasia dari Akademi Bulan Matahari, mendapatkan serangan dari sekte tubuh yang di sini dipimpin oleh Tubushi. Mereka melakukan penyerangan ini adalah untuk mengincar embrio 100.000 tahun. Huo Yuhao mencoba untuk melindungi diri dari serangan sekte tubuh tersebut, tetapi Huo Yuhao malah tanpa sengaja menemukan tempat rahasia dari sekte matahari bulan, yang di dalam sana Huo Yuhao menemukan adanya sebuah robot raksasa, yang di sini Huo Yuhao mengetahui bahwasanya robot itu merupakan robot tempur yang akan digunakan oleh sekte matahari bulan untuk menghancurkan dua kota. Jadinya Huo Yuhao pun memutuskan untuk mencegah hal tersebut dengan mencuri robot raksasa tersebut. Sedangkan untuk perebutan dari embrio jiwa itu, tak disangka embrio jiwa itu malah terlepas, yang ternyata merupakan binatang jiwa yang disebut dengan Ratu Salju yang merupakan temannya Bing Er. Dan kemarin pun mereka secara diam-diam menyelamatkan Ratu Salju tersebut dengan kekuatan dari Yi Legacy, yang sekarang Ratu Salju akan menjadi roh pelindung baru dari Huo Yuhao. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Aula Mingde yang sekarang masih hancur akibat penyerangan sebelumnya. Yang di sini ketua Jing Honchen merasa begitu marah karena sekte tubuh yang telah menghancurkan Aula Mingde mereka dan berniat untuk mencuri barang dari mereka. Dan di sini ketua Jing Honchen telah mengetahui sepertinya adanya penyusup yang telah menyamar ke tempat mereka. Dan Jing Honchen pun menyuruh kepada Jayin untuk mencari penyusup tersebut. Tetapi penetua Jayin bertanya kepada Jing Honchen bagaimana dengan mereka akan menjelaskan ini kepada sang putra mahkota. Ketua Jing Honchen menjawab untuk masalah itu biarkan dirinya sendiri yang akan berbicara langsung kepada sang putra mahkota. Karena masalah yang terlalu besar, dirinya akan meminta maaf secara langsung. Lalu setelah itu ketua Jing Honchen pun pergi dari sana. Tetapi di saat itu ketua Jayin melihat ke arah dari Huo Yuhao dan ia pun langsung menyuruh kepada para bawahannya untuk segera menangkap Huo Yuhao. Setelah mereka menangkap Huo Yuhao, mereka pun melakukan penginterogasian kepada Huo Yuhao. Dengan di sini Huo Yuhao akan diberikan alat pengukur kebohongan yang terbuat dari alat roh mereka, yang dimana alat pendeteksi kebohongan ini dapat mendeteksi kebohongan seseorang dengan jelas. Jika adanya kebohongan, maka alat pendeteksi roh ini akan mengeluarkan cahaya berwarna merah. Lalu ketua Jayin bertanya kepada Huo Yuhao di mana Huo Yuhao melakukan tindakan selama ledakan terjadi pada Aula Mingde. Huo Yuhao pun bercerita bahwasanya ia sebelumnya mendapatkan ledakan yang begitu besar dari Aula Mingde yang membuat dirinya tidak tersadarkan diri sampai pingsan. Penjelasan yang diberikan oleh Huo Yuhao memberikan tanda lampu hijau yang artinya ia berkata jujur. Jadi sebenarnya Huo Yuhao ini telah mengetahui bagaimana sistem dari alat ini, yang dimana ia tidak bisa mengukur cerita keseluruhan. Jadinya Huo Yuhao hanya bercerita tidak lengkap saja agar alat itu tetap menunjukkan kejujuran walaupun dirinya bercerita tidak lengkap. Artinya Huo Yuhao masih melindungi rahasia dirinya yang telah memasuki aula rahasia dari Mingde yang telah mencuri robotnya mereka. Dan karena Huo Yuhao sekarang telah berkata jujur, maka Huo Yuhao telah lulus dalam tes ini. Lanjut ke tes selanjutnya, yang dimana seluruh barangnya Huo Yuhao diperiksa, yang di sini mereka melihat barang-barang apa yang dimiliki oleh Huo Yuhao. Khawatir jika Huo Yuhao telah mencuri barang dari aula Mingde mereka. Setelah mereka memeriksa barang dari barang-barangnya Huo Yuhao, di sini mereka cukup kaget karena ada alat pelindung jiwa yang berada di tingkatan 9 dimiliki oleh Huo Yuhao. Yang hal ini sendiri merupakan alat roh yang jarang sekali dimiliki oleh orang luar. Bagaimana Huo Yuhao bisa memiliki alat tersebut? Huo Yuhao pun berkata jujur bahwasannya alat itu telah ia dapatkan dari pemberian ketua Jing Honchen. Tetapi orang-orang yang berada di sana tidak percaya dengan perkataan Huo Yuhao, dan di sini mereka hanya menganggap bahwasannya Huo Yuhao telah berbohong dengan mengarang cerita. Tetapi Huo Yuhao tetap berada di pendiriannya yang mengatakan bahwasanya ia berkata jujur. Huo Yuhao pun meminta kepada mereka untuk tidak menghakimi dirinya terlebih dahulu karena mereka masih belum adanya bukti. Dan jika mereka tidak percaya, maka mereka bisa bertanya langsung kepada ketua Jing Honchen, tetapi mereka justru tidak mau dan mereka tetap memaksa Huo Yuhao untuk mengakui bahwasanya ia salah. Dan di saat itu untungnya adanya ketua Jing Honchen yang masuk ke dalam sana dengan begitu kesal karena mereka semua yang telah melakukan tindakan penghakiman sendiri. Dan kemudian
pun mereka semua dimasukkan ke dalam kantornya dari Jin Hongchen dan mereka pun dimarahi oleh Jin Hongchen karena mereka yang telah memperlakukan Huo Yuhou seperti layaknya penjahat. Ketua Jin Hongchen juga memberitahu bahwasanya jimat pelindung tingkatan ke-9 yang telah ia berikan kepada Huo Yuhou merupakan hadiah yang ia berikan kepada Huo Yuhou untuk melindungi Huo Yuhou dari bahaya sebagai tanggung jawabnya karena ia merupakan pengawas Huo Yuhou dari pertukaran pelajar yang telah dilakukan oleh Akademi Shrek dan juga Akademi Matahari Bulan. Lalu ketua Jin Hongchen pun menyuruh kepada mereka untuk meminta maaf kepada Huo Yuhou yang dengan segera penetua Jiayin langsung meminta maaf kepada Huo Yuhou. Huo Yuhou pun merasa begitu kesal karena di sini mereka yang telah melakukan tindakan begitu kejam kepada dirinya padahal dirinya merupakan murid pertukaran dari Akademi Shrek. Dirinya hanya tulus ingin mempelajari ilmu pengetahuan, kenapa di sini dirinya selalu mendapatkan perilakuan buruk dari mereka. Ketua Jin Hongchen pun meminta maaf kepada Huo Yuhou dan sebagai kompensasinya ketua Jin Hongchen akan memberikan hadiah kepada Huo Yuhou yaitu esensi logam langka. Tetapi sebelum mendapatkan esensi logam langka ini, Huo Yuhou diminta untuk mengikuti kompetisi di Akademi Matahari Bulan mereka, yang dimana jika Huo Yuhou bisa memenangkan kompetisi itu maka ia akan memberikan logam langka kepada Huo Yuhou. Mendengar itu pun membuat Huo Yuhou sangat tertarik karena kebetulan Akademi Shrek mereka juga membutuhkan logam langka untuk melanjutkan penelitian mereka. Huo Yuhou pun menerima tantangan tersebut. Setelah itu pun Huo Yuhou pergi dari sana dan di sana Huo Yuhou bertemu dengan He Chaito. Dan ternyata di sini penyimpanan dari robot sebelumnya yang telah dicuri oleh Huo Yuhou dari aula rahasia Aula Mingde yang dimana disimpan di dalam batu safir mata kucing ternyata dari awal telah diberikan kepada He Chaito. Makanya dari tadi harta tersebut tidak bisa ditemukan oleh Akademi Matahari Bulan karena memang sejak awal harta itu berada di tangannya He Chaito yang dimana waktu itu Huo Yuhou telah memberikan batu safir itu kepada He Chaito dari awal. Dan He Chaito juga menyimpan harta itu di dalam senjata busur Zuk mereka. Dan kemudian pun Huo Yuhou memberitahu rencana mereka selanjutnya yang dimana Huo Yuhou akan mengikuti kompetisi yang akan diadakan oleh Akademi Matahari Bulan karena hadiahnya yang sangat menguntungkan. Singkat cerita, pada keesokan harinya kompetisi bagi Huo Yuhou pun dimulai yang di sini ketua Jin Hongchen akan menjadi pengawasnya secara langsung. Kompetisi pun dimulai dengan Huo Yuhou yang memasuki arena pertarungan yang masuknya Huo Yuhou menggunakan cara yang cukup berlebihan yaitu sampai ia menuliskan sebuah tulisan mengenai kejayaan Huo Yuhou yang telah menjadi sang juara berturut-turut. Hal ini pun membuat para siswa dari Akademi Matahari Bulan sangat kesal dengan tulisan itu karena mereka menganggap Akademi Shrek telah meremehkan mereka. Dan kemudian Guru Suan akan menjadi wasit dari pertarungan ini dengan Guru Suan mengeluarkan peserta pertama yang akan melawan Huo Yuhou yang dimana peserta ini bernama Xia Xiangchen. Lalu tanpa basa-basi pertempuran mereka pun dimulai dengan Xia Xiangchen menggunakan senjata meriamnya untuk menembakkannya ke arah Huo Yuhou, tetapi Huo Yuhou mampu menyerang Xia Xiangchen dengan sekali serangan saja yaitu menggunakan cakaran beruang emas yang membuat Xia Xiangchen pun kalah dalam satu kali serangan. Pertarungan pun terus berlanjut sampai pada akhirnya Huo Yuhou mengalahkan banyak sekali peserta dari Akademi Matahari Bulan sampai peserta itu 17 kali telah dikalahkan oleh Huo Yuhou secara berturut-turut yang hal ini membuat mereka semua sangat kaget termasuk penetua Jiayi dan juga penetua Jin Hongchen. 作为我们日月混大赛事强了很多。 Ketua Jin Hongchen pun memberitahu kenapa dirinya membuat kompetisi ini karena ternyata ia ingin melihat bagaimana kekuatan master jiwa yang dimiliki oleh Akademi Shrek dengan mengadunya melawan akademi mereka. Dan ternyata di sini mereka cukup takjub karena kekuatan pertempuran mereka menggunakan kekuatan jiwa begitu besar. Dan kemudian pun Jin Hongchen juga ingin mengetes kemampuan dari murid didik mereka yang ditugaskan khusus untuk menguasai teknik dari pemandu jiwa seperti Akademi Shrek. Dengan sistem pembelajaran mereka disebut dengan sistem Tigers. Kemudian pun kemunculan dari siswa yang telah ditunjukkan oleh Jin Hongchen muncul yang dimana siswa ini ternyata merupakan siswi seorang perempuan yang kita sebut saja sebagai Nana. Dalam kemunculan Nana ini ia mengeluarkan kekuatan jiwa begitu besar yang dimana kekuatan jiwanya berwarna hitam seperti hantu, yang dimana teknik ini ia dapat membuat bayangan begitu gelap untuk membuat pandangannya Huo Yuhou terbatas dan juga untuk mencegah Huo Yuhou tidak bisa membaca pergerakannya. 分明是他武魂的力量。黄灵魔法。
Kemudian pun pertarungan di antara mereka berdua dimulai dengan si wanita Nana menyerang Huo Yuhou menggunakan pedangnya, sedangkan Huo Yuhou mencoba menangkisnya menggunakan cakar beruang emas dan mereka berdua pun saling beradu senjata. Tetapi di tengah pertarungan itu Nana menggunakan teknik bayangan yang membuat dirinya bisa menjadi dua tubuh dan menyerang secara bersamaan ke arah Huo Yuhou. Dengan satu bayangan menyerang dari depan sedangkan satunya lagi dari belakang, dan di saat itu ia berniat untuk menebas bagian leher belakangnya Huo Yuhou. Untungnya Huo Yuhou bisa melindungi dirinya sendiri menggunakan teknik tubuh es bingar yang membuat dirinya bisa aman dari serangan pedang belakang tersebut. Mereka berdua pun saling beradu serangan kembali yang pada akhirnya membuat pedangnya Nana patah. Huo Yuhou pun menyuruh kepada Nana untuk menyerah saja, tetapi Nana tidak mau, yang dimana ia justru mengaktifkan kekuatan jiwanya yang lebih kuat, yang dimana kekuatan jiwa ini dapat memunculkan serangan jiwa begitu dahsyat yang langsung menyerang ke jiwanya Huo Yuhou. Yang hal ini justru membuat Huo Yuhou tidak bisa bergerak karena jiwanya diperangkap oleh jiwa hantu dari Nana. Hal ini pun merupakan kesempatan bagi Nana untuk menebaskan tubuhnya Huo Yuhou karena Huo Yuhou sekarang tidak bisa bergerak. Huo Yuhou yang melihat ini cukup kaget karena tak menyangka jika Nana berniat untuk mengakhiri nyawanya. Untungnya Huo Yuhou tetap bisa keluar dari serangan tersebut, yaitu dengan dirinya menggunakan kekuatan dari mata kebajikan. Yang hal itu membuat Huo Yuhou bisa bergerak kembali, dan di sini pun Huo Yuhou melancarkan pukulan naganya kepada Nana, yang dimana serangan itu membuat Nana terpisah dari jiwanya dan jiwa hantu milik Nana diambil oleh Huo Yuhou. Dan serangan pukulan naga Huo Yuhou sebelumnya dapat menghancurkan gedung yang berada di belakangnya Nana, yang dimana serangan tadi tidak untuk melukai Nana melainkan untuk pamer kepada Nana agar si Nana ini menyerah dalam pertempuran. Nana pun tidak bisa bertarung kembali karena juga kekuatan jiwanya yang telah diambil oleh Huo Yuhou. Nana meminta kepada Huo Yuhou untuk mengembalikan kekuatan jiwanya, tetapi Huo Yuhou menjawab dirinya akan mengembalikan kekuatan jiwanya tetapi setelah pertarungan kompetisi usai, artinya Huo Yuhou besok akan mengembalikannya. Semua orang yang menonton pertarungan ini sangat tak menyangka jika Huo Yuhou memiliki kekuatan jiwa yang begitu besar. Bakal 18 pertarungan yang telah ia lewati, Huo Yuhou tidak mengalami luka berat akibat pertarungan ini, yang padahal ia telah melakukan pertarungan ini secara berturut-turut tidak adanya jeda. Ketua Jayin yang juga melihat hal ini merasa sedikit khawatir bagaimana nasib mereka jika mengikuti kompetisi jiwa kembali, apakah mereka akan dikalahkan oleh Akademi Shrek. Tetapi Ketua Ji Honchen juga merasakan bahwasannya Huo Yuhou sebelumnya sepertinya masih belum mengeluarkan kekuatannya secara sepenuhnya. Dan setelah kompetisi itu usai, kita diperlihatkan dengan Huo Yuhou dan juga Hechaito yang sekarang mereka berdua telah mendapatkan begitu banyak sekali logam ajaib karena sebelumnya Huo Yuhou bisa mengalahkan 18 peserta dari Akademi Matahari Bulan yang membuat mereka memiliki hadiah banyak logam ajaib ini. Hechaito sangat yakin Akademi Shrek mereka akan begitu senang jika mereka bisa membawa pulang logam ajaib ini kembali kepada Akademi Shrek, dan juga di sini mereka berdua tampak begitu kangen dengan Akademi Shrek mereka. Mereka sudah tidak sabaran untuk bertemu kembali dengan teman-teman mereka. Sambil di sini mereka yang melihat ke arah foto bersama dari para murid-murid Akademi Shrek. Tetapi di lain sisi kita diperlihatkan adanya seseorang yang berdiri di atas gedung dengan ia memegang sebuah pedang dan juga memiliki kekuatan seperti bayangan yang dapat membasmi burung yang terbang di sampingnya. Dan orang ini sepertinya akan menjadi lawannya Huo Yuhou selanjutnya pada kompetisi besok. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua Shonen 2 episode 56 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 作为我们日月本大才是强了很。分明是他武魂的力量。王灵。